relawan ini dikumpulin Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi bilang begini, kalian tunggu saatnya, saya beritahu arah kalian harus kemana. Kenapa Jokowi bilang begitu? Karena relawan bertanya, arah kami kemana Pak Jokowi 2024? Jadi bukannya memikirkan arah BUMN, tapi arah politik. Bagi saya nggak ada gunanya menerangkan akuntansi dari BUMN. Akuntansinya udah standar, kan bolongnya kan bukan karena soal akuntansi. Jadi sekali lagi ini kalau kita ngomong tentang badan usaha milik negara, ada dua aspek di situ. Satu aspek korporasinya itu, yaitu soal efisiensi, macam-macam tuh prioritas. Tapi bukan itu yang penting, karena itu juga berlaku pada korporasi biasa. BUMN itu ada aspek konstitusinya itu selain aspek korporasinya itu, yaitu mengumpankan kapital untuk bisa dinikmati oleh rakyat banyak. Itu kan namanya aspek distribusi. Itu perintah konstitusi begitu. Jadi kalau kita hanya berupaya untuk mencari untung BUMN, pastikan BUMN berkompetisi dengan swasta. Yang terjadi sekarang, swasta itu mesti ngemis pada BUMN, nggak bisa kompetisi itu. Kan itu intinya kan. Jadi BUMN artinya berubah menjadi etatisme itu. Hal yang dulu 98 kita diskusi panjang lebar soal menempatkan secara fit and proper status dari BUMN. Kalau dia segera jadi etatisme itu jadi kayak orde baru tuh. Kalau dia jadi swasta dia bertentangan dengan konstitusi. Maka dicari jalan tengah. Itu perusahaan negara tapi dengan profit. Profit itu bukan profit seperti korporasi. Profit itu harus tiba langsung pada rakyat itu. Tapi itu yang dilupain. Sehingga dianggap aja bahwa BUMN itu adalah mesin akumulasi, bukan mesin distribusi. Kan ngaconya di situ kan. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau tema sekarang itu BUMN bangkrut, ya memang dari awal ada salah investasi, macam-macam itu. Tapi yang lebih penting adalah sorotan publik terhadap fungsi dari BUMN, yaitu maraknya komisaris-komisaris yang ditempatkan tanpa kapasitas. Kan itu intinya kan. Jadi soal ini yang saya persoalkan. Saya lanjut dikit supaya sedikit terlihat arahnya gitu. Kalau tadi memang nggak ada arahnya tuh. Tadi saya baca di koran, Presiden Jokowi ngumpulin relawan yang sebagian besar adalah komisaris. Pasti BUMN. Entah yang besar, entah yang mojok di kabupaten. Jadi relawan ini dikumpulin Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi bilang begini, kalian tunggu saatnya, saya beritahu arah kalian harus kemana. Kenapa Jokowi bilang begitu? Karena relawan bertanya, arah kami kemana Pak Jokowi 2024? Jadi bukannya memikirkan arah BUMN, tapi arah politik. Jadi Pak Jokowi nggak punya interest lagi dengan BUMN. Oh dia sengaja kumpulin relawan untuk memastikan arah politiknya tuh. Jadi itu satu soal tuh. Nah sebetulnya hal semacam ini yang disorot oleh publik tuh. Kita nggak nyorot akuntan mana yang periksa PLN, akuntan mana yang periksa Garuda. Itu standarnya udah ada tuh. Tapi fungsi sosial dari BUMN ini, bahkan Presiden nggak peduli lagi. Presiden lebih peduli dengan mengumpulkan relawan. Jadi kalau ditanya misalnya, bagaimana cara menyelamatkan BUMN? Ya percepat aja pemilu. Supaya Erick Thohir jadi menteri, jadi presiden, atau Ganjar jadi presiden. Kan orang hanya ingin lihat itu, cepet-cepet aja. Karena nggak ada lagi yang punya interest untuk membahas masa depan BUMN. Kalau Pak Erick Thohir misalnya mau membahas lagi, itu artinya dia kehilangan waktu politik untuk mengkonsolidasi relawannya tuh. Demikian juga Pak Jokowi itu. Jadi itu yang terjadi. Nah saya menganggap bahwa dulu kan kita suka kritik VOC itu. Sekarang BUMN kita persis seperti VOC itu. Memeras rakyat aja tuh. Bahkan mau kompetisi nggak berani kan. Dia nggak berani berkompetisi dengan swasta. Jadi kalau mau menyelamatkan BUMN pakai cara VOC. Apa tuh VOC itu? VOC dulu bisa bikin akumulasi karena dia punya dua kekuatan. Satu, dia boleh punya angkatan bersenjata. Dua, dia boleh cetak uang gitu. Jadi bilang Pak Erick Thohir, persiapkan angkatan bersenjata, lalu cetak uang. Tuh. Selesai problem kan. Kalau enggak, persoalannya akan diombang-ambingkan dengan opini publik. Seolah-olah ini cuma soal teknis. Jadi saya kira semakin kita bicara tentang
keadaan sekarang itu artinya kita mencari fokus baru tuh. Nah, fokus baru itu baru ada kalau ada paket perubahan total, bahkan radikal tuh. Itu intinya tuh. Ini kan kita bicarain hal yang sama, tema yang sama dengan tesis yang sama. Sejak 2019 ketika debat-debat presiden tuh kemana arah BUMN? Begitu aja tuh. Dan nggak ada satupun yang bisa masuk akal. Jadi saya kira balik aja pada prinsip pertama bahwa fungsi dasar BUMN adalah distribusi tuh, menjaga kemakmuran, menghasilkan kemakmuran. Nah, parameter itu yang diukurkan sekarang. Nah, itu satu paket dengan kegagalan ekonomi. Jadi apa intinya di situ tuh? BUMN kita tuh bukan BUMN yang dirancang seperti punya Singapura, enggak. Kita dirancang berdasarkan konstitusi, keadilan sosial itu yang dipegang terus oleh PDIP segala macam, tapi yang enggak berhasil diwujudkan melalui kebijakan kan. Jadi sekali lagi paradigmnya itu yang penting. Kalau kita mau bilang ya BUMN kita parameternya adalah Temasek, loh itu lain, salah. Itu betul-betul mau akumulasi aja dia tuh. Jadi bagian itu bagian konstitusional yang nggak dimengerti oleh Menteri BUMN, yaitu Pak Erick Thohir. Itu intinya tuh. Jadi aspek social aspek dari BUMN tidak dimengerti. Karena itu kemudian saya sebutkan bahwa beliau Menteri BUMN mengumpulkan relawan buat kampanye dia. Jadi sebetulnya komisaris-komisaris itu adalah memang relawan yang dipersiapkan untuk Erick Thohir. Apa yang tidak ada lagi yang tersembunyi di situ kan. Ini saya bikin analisis karena datanya nggak ada. Jadi saya suka diomelin tuh. Bikin analisis datanya nggak ada. Kalau datanya ada nggak perlu analisis. Begitu Anda lihat fakta, Anda nggak perlu analisis. Jadi saya melihat sinyal itu, simbol-simbol itu.